Shalom. Welcome back to our channel. Yes, welcome back, bro. Bincang orang-orang muda. Yes, boom. Oke, sobat-sobat muda yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Ricky Sitindaun yang tidak pernah absen di sini walaupun ya. Semoga anak-anak muda nggak bosan. Kemarin sudah ketemu saya, sekarang ketemu saya lagi. Ya, dan juga Mira Octavia. Oke, teman-teman muda, pastinya setiap minggu kita selalu menghadirkan tema-tema yang menarik dan menjawab setiap pergumulan teman-teman, bahkan apapun yang menjadi pertanyaan teman-teman dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Kita akan kembali mengulas tema yang tentunya menjadi pertanyaan bagi anak-anak muda zaman sekarang, yaitu tantangan dalam melayani Tuhan. Tentunya masih dalam tema besar kita, Blessed to be Blessing, di awal tahun Januari kemarin. Nah, Kak Riki, kalau kita bicara tentang tantangan dalam melayani Tuhan, pasti anak-anak muda sudah banyak ya berkecimpung dalam dunia pelayanan. Dan mereka juga menghadapi namanya tantangan-tantangan. Pertanyaannya, kenapa sih melayani aja harus ada tantangannya, Kak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kenapa sih melayani itu harus ada tantangan? Sebagaimana yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya pada waktu itu. Yesus berkata, jikalau kamu mau mengikut aku, pikulah salib, katanya. Jikalau kamu mengikut aku tidak memberikan tempat yang nyaman, aku tidak memberikan tempat yang lega, tapi aku memberikan kamu kekuatan dan damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi kalau mengikut Tuhan itu, jangan berharap hidup kita nyaman, jangan berharap hidup kita aman, tetapi berharaplah ketika kita mengikut Tuhan, kita akan tetap terus merasakan pertolongannya bersama dengan Dia selantiasa. Jadi kalau dalam melayani Tuhan ada tantangan, itu wajar, biasa. Contohnya misalnya Paulus dalam melayani, dari pertama dia mengikut Yesus, dari pertama dia pertemuan di Damsik itu, dia mengenal Yesus, dia melihat dalam kehidupannya tidak ada tuh yang mulus-mulus tuh. Dia menemukan banyak tantangan, bahkan dia dipenjara loh. Dia dipenjara, dianiaya di dalam penjara. Bahkan banyak hal yang membuat Paulus pada waktu itu berpikir bahwa kenapa sih kok aku mengikut Tuhan jadinya seperti ini. Tapi Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi tidak ada yang perlu dia takuti. Tantangan seperti apapun yang dia jalani, tantangan seperti apapun yang dia hadapi, dia tidak pernah mengatakan bahwa aku menyesal mengikut Yesus. Tidak. Tetapi dia katakan, justru dalam kelemahanku lah aku bermegah. Gitu. Jadi tantangan itu wajar ya dialami oleh orang-orang, apalagi anak-anak muda yang melayani Tuhan. Benar. Nah, mungkin ada juga nih, atau anak-anak muda yang sekarang, saya percaya bahwa yang nonton saat ini tidak hanya anak-anak remaja yang hanya sekolah SMA ya, tidak hanya anak-anak remaja yang kuliah mungkin, tetapi ada juga yang bekerja. Nah, seringkali anak-anak muda ini dilema. Aku sendiri pernah mengalami hal itu ya. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita tetap fokus untuk bekerja di hari Minggu atau kita memilih untuk tetap melayani hari Minggu? Kalau kita berada dalam pilihan seperti itu, seperti apa nih Kak? Respon sebagai anak-anak Tuhan yang udah percaya harus seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya berkata tentang kenapa ya kok ada pilihan seperti ini sulit loh bagi kita. Misalnya contoh, ada di antara kita gitu ya, kita sudah kerja dan ada juga yang misalnya baru kerja nih, baru diterima kerja, tiba-tiba dalam kerjaannya itu dia harus kerja full dari Senin sampai Senin gitu ya, tanpa ada lembur, tanpa ada libur maksud saya. Tapi dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa menyalahkan keadaan kita. Misalnya contoh, saya hari Minggu harus kerja, tetapi saya hari Minggu harus ke gereja. Mana yang saya harus pilih? Dua-duanya memang harus dipilih. Dua-duanya harus dipilih. Kita tidak bisa berkata bahwa saya harus memilih Tuhan karena saya anak Tuhan. Bisa jadi kita dipecat gitu ya. Kita bisa berbicara tentang Tuhan, kita bisa bicara tentang surga segala macam. Tapi kita harus sadar kita injak bumi nih. Kita mau dipecat. Kita mau lagi. Nah, disinilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, tindakan yang salah. Mohon maaf, saya mau katakan tindakan yang bodoh. Karena kita berpikir tentang Tuhan terus, tapi kita meninggalkan sesuatu hal yang memang menjadi kebutuhan kita di dunia. Nah, pekerjaan itu sesuatu hal yang diberikan oleh Tuhan. Maka kata Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa apa? Engkau akan bersusah payah mencari makanan, engkau akan bersusah payah untuk membutuhi kebutuhanmu. Dan itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita. So, pilihannya adalah kita harus pilih keduanya.
Bisa saja misalnya kita cari misalnya begini, kalau misalnya kita masuk misalnya kerja nih ya, kerja masuk pagi, padahal ibadah gereja pagi. Ya udah kita kerja enggak ya kita kerja aja, kita masuk masuk kerja pagi. Tapi kalau misalnya kita udah pulang sore, kita cari gereja yang buka sore. Kan ada banyak gereja yang buka sore. Jadi tetap bisa ibadah. Benar. Apalagi sekarang yang virtual itu banyak sekali cara bisa kita beribadah. Tetapi kalau misalnya nanti setelah selesai pandemik ini, kita bingung mau ngapain, bingung memilih yang mana, bekerja atau bekerja. Saya mau katakan mana yang menjadi kebutuhanmu, mana yang menjadi keperluanmu, itulah yang harus kamu pilih. Tapi kan aku butuh Tuhan, ya kamu juga butuh kerja. Benar. Aku juga butuh kerja, kamu juga butuh Tuhan. Dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saja misalnya nih ada si panjang dari pagi sampai malam, dan malam itu kita kita kerja sampai jam 10 malam misalnya baru pulang. Terus kita nggak sempat beribadah, kan kita ada handphone. Yang penting beribadah itu begini, ada konsepnya. Beribadah itu yang penting hati kita kepada Tuhan menyembah, ada waktu untuk kita baca firman, ada waktu kita untuk melakukan semua ritual ibadah itu di dalam kesendirian kita. Jadi saya mau katakan sekarang ini sudah dipraktekkan loh, ibadah sendiri juga bisa dengan melalui virtual, dengan melalui handphone, dengan melalui media sosial yang lain. Tapi itu yang menurut saya menjadi jawaban untuk problem anak-anak muda sekarang. Jangan menjadi kekhawatiran kalian yang terbesar. Tetaplah pilih Tuhan, tetaplah juga pilih pekerjaanmu atau pilihlah kegiatanmu yang lain. Supaya apa? Supaya kedepannya kalian bisa menjadi orang-orang yang lebih berhikmat dan lebih bijaksana lagi. Gitu. Jadi ya. Tidak kalah menarik juga nih, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi, ada seseorang yang akan kita undang bersama-sama dengan kita. Ada yang mau memberikan kesaksian juga ya? Benar, ada yang mau berbagi cerita mengenai tantangan dalam melayani. Karena tantangan dalam melayani, kalau cuma kita berdua yang cerita, mungkin sangat sedikit ceritanya ya Kak ya. Yes, tapi benar. Makanya itu, kita malam hari ini mengundang salah satu teman kita, yang dari Palembang, jauh-jauh dari Palembang, ikut bergabung bersama dengan kita untuk menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dalam melayani Tuhan. Tantangan seperti apa yang dia alami dalam setiap pelayanan yang boleh dia jalani. Langsung saja kita undang bersama dengan kita, Bro Eko Prawiro. Wey. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Luar biasa. Luar biasa, suara kami jelas sampai di sana ya? Sangat jelas. Jelas ya, seperti kehidupan yang jelas. Oh tidak? Oke. Bro Eko, sepertinya bersukacita sekali hari ini. Sukacita atau tidak sukacita harus tetap sukacita. Harus tetap sukacita, luar biasa. Sukacita dalam segala keadaan. Iya. Oke. Sore hari ini lagi santai-santai tentunya ya. Makanya bisa berbincang-bincang bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita dari channel Youth Boom, kita mengangkat tema tantangan dalam melayani. Nah, tentunya Bro Eko udah beberapa tahun lah ya pasti, karena udah mengenal Tuhan juga, udah sempat melayani juga. Tapi kalau saya dengar-dengar Bro Eko nih dari latar belakang keluarga yang non-Kristen, benar ya? Benar. Oke. Nah, sebelumnya kami dan teman-teman di rumah mungkin pengen tahu bagaimana awalnya Bro Eko ini bisa percaya dengan Tuhan. Siapa yang ajak kira-kira gitu? Oke. Jadi awal pertama kenal Tuhan Yesus itu waktu kelas 7 SMP. Itu zaman-zamannya dari SD ke SMP perpindahan gitu. Jadi kenalnya itu berbarengan sama ketika terlibat mau pelayanan juga. Jadi karena pelayanannya di bidang musik, jadi ada dulu waktu sekolah itu ada ekskul musik namanya. Jadi saya tanya sama papa saya, "Pak, saya mau ekskul badminton." Dibilangnya gini, "Untuk apa badminton? Cuman gini-gini aja." Dia bilang gitu, cuman asal pukul aja lah gitu. Lebih enak musik lah, karena kan ada musik di situ. Terus saya pikir karena pasrah, udahlah saya mau nggak mau terlibat dalam ekskul musik. Nah di situ awalnya kenal Tuhan di situ. Jadi dari teman-teman sama kakak kelas yang ikut ekskul musik, sama dari ada orang gereja juga datang ke sekolah.
terus diajak juga, ayo datang ke gereja, ayo. Waktu itu persembahan pujian saya ingat, Yesus cinta padaku, itu pertama kali saya terlibat dalam paduan suara atau kayak kur gitu. Di situ saya kayak kok adem gitu ya. Ademnya bukan karena AC gitu, bukan ademnya karena AC, ademnya kayak hati bikin tenang gitu, hati bikin tenang. Terus dari situ berlanjut ke terlibat langsung pelayanan, habis itu langsung di jenjangnya itu pelayanan, terus terlibat dan dibaptis gitu. Jadi lumayan panjang juga sih kalau diceritakan detail sih, banyak ininya sih. Oke, berarti jadi Bro Eko ini dari latar belakang non-Kristen, lalu ketika mendengar ada puji-pujian di gereja, Bro Eko tertarik, Bro Eko mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan sudah dibaptis ya? Waktu itu selangnya saya kelas 9 dibaptis. Kelas 9 dibaptis. Belum itu ada pergumulan juga. Pergumulannya saya waktu itu dengar lagu ini, kalau teman-teman yang nonton ini tahu, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Nah dari situ mentor saya waktu itu bilang, kamu nyanyiin lagu itu tapi kamu nggak yakin Tuhan pelihara kamu. Gitu. Dia langsung, oh iya, tanda tanya dong. Tuhan pelihara saya tapi kok saya nggak percaya. Dari situ, abis itu kelang 3 minggu atau berapa minggu, baru ambil keputusan untuk dibaptis. Jadi selang waktu itu kan, jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 nih. Tantangan apa sih yang terbesar dari Bro Eko ini dalam mengikut Tuhan itu? Ini dalam mengikut Tuhan dulu ya, maksudnya bisa gitu loh mengambil keputusan percaya dan mau dibaptis gitu loh. Itu apakah ketika itu sudah memenangkan hati keluarga yang mengikhlaskan Bro Eko untuk percaya Yesus atau bagaimana? Tantangannya justru bukan sebelum dibaptis, malah sesudah dibaptis malah banyak tantangannya. Jadi kalau untuk sebelum dibaptis, orang tua mengizinkan, karena dalam hal ya sekolah gereja ya menyangkut nilai lah, ke gereja cuma ambil nilai, ya pelayanan cuma ambil nilai gitu, semuanya nilai gitu, semuanya untuk nilai sekolah gitu. Jadi untuk sebelum percaya sama Yesus aman-aman aja, jadi tantangannya sesudah percaya gitu. Oke, justru pergumulan datang ketika sesudah percaya ya. Nah, pergumulan datang sesudah percaya. Nah, terus setelah itu, ketika pergumulan itu datang, ketika Koko diperhadapkan dengan tantangan yang mungkin jauh lebih berat sebelum Koko akhirnya percaya dengan Tuhan Yesus, apa yang membuat Koko akhirnya terus bertahan? Kalau dibilang itu, pertama sih sempat down karena waktu dulu pas SMA itu sudah mulai banyak tantangannya dari pertama masuk kelas Axel, terus pindah kelas biasa, itu kena marahnya luar biasa. Itu tantangannya ya karena tidak bisa membagi waktu gitu ya. Kalau anak Tuhan kan pelayanan oke, sekolahnya juga oke harus gitu. Ini kalau saya sih dulu kebalikannya, pelayanannya oke, sekolahnya yang nggak oke gitu. Jadi kalau itu sih sebelum waktu pas pindah itu sempat downnya luar biasa. Saya sempat vakum atau nggak pelayanan itu selama 2 tahun karena kecewa, bener-bener kecewa gitu. Kecewanya bukan karena ini sih, kecewanya karena diri sendiri, karena kok dari yang masuk kelas yang bagus pindah ke kelas biasa gitu. Itu sih tantangan yang terberatnya gitu sih. Jadi sempat kacau di sekolahnya gitu, tapi pelayanannya juga ikut kena gitu. Jadi imbasnya kena gitu. Nah,
dengan kekacauan yang terjadi, apa yang buat Koko bertahan, tetap terus ikut Tuhan? Oke, yang buat bertahan nggak tahu sih, ada kalau kita sudah dari awalnya mau melayani, pasti akan bertahan untuk melayani lagi. Walaupun ada kayak misalnya masalah se-ekstrim jiwa untuk melayani lagi, jiwa untuk terlibat lagi. Itu berdasarkan ini cerita saya gitu. Kalau saya dulu sempat vakum nggak pelayanan 2 tahun, terus habis lulus SMA pelayanan lagi gitu. Jadi kalau untuk bertahan ya ada rasa yang kalau bisa dibilang ya sumbernya, dan jadi ya harus ya memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jadi walaupun kalian down banget, pasti ada hal di mana suatu saat pasti ada hal yang membuat kalian, aku pengen pelayanan lagi, tapi entah kapan. Ketika tantangan demi tantangan, bahkan tadi Koko sudah jelasin gimana caranya Bro Eko bisa bertahan dalam tantangan itu. Apakah ada orang yang mendukung di balik itu? Kayak keluarga kan mungkin tidak mensupport untuk Bro Eko ikut Tuhan ya. Tapi apakah Waktu itu dapat saya benar. Jadi penguat pada saat itu sampai akhirnya Bro Eko tetap terus bertahan, tetap terus ikut Tuhan, tetap ada yang nyemangatin? Apakah ada? Kalau yang nyemangatin sih terutama teman-teman pelayanan ya, waktu itu teman-teman pelayanan saling support, walaupun ya keluarga nggak support. Keluarga itu support, cuman ya support setengah hati. Support setengah hati. Jadi yang mensupport tuh dari teman-teman pelayanan yang buat kuat, terus juga dari Tuhan juga sih, sering doa juga gitu. Ya, tapi yang ini sih yang karena kan utamanya Tuhan, tapi yang pengaruh besarnya teman-teman sepelayanan gitu. Oke, jadi ternyata komunitas itu benar-benar penting banget ya. Ketika kita berada dalam pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik bisa mendukung kita untuk tetap bertahan dalam iman kita, itu benar-benar mempengaruhi diri kita ya. Ya, tadi kesaksiannya luar biasa sekali, karena tantangan sebesar apapun yang dihadapi Bro Eko ini, dia tidak melihat itu sebagai penghalang dalam dia mengikut Tuhan, penghalang dalam dia melayani Tuhan. Basicnya adalah ketika Roh Kudus sudah tertanam dalam hatinya, ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus itu yang akan mendorong dia untuk selalu mengikut Tuhan. Roh Kudus itu akan selalu mendorong dia untuk rindu bersekutu dengan Tuhan. Maka dari kesaksian Bro Eko ini sendiri, itu sudah dari awal kita sudah melihat bahwa kepercayaannya, imannya kepada Tuhan itu kuat sekali. Kuat sekali. Ya, walaupun diterpa badai kanan kiri, tetapi tetap bisa berdiri kokoh ya. Dan semakin diperkuat dengan komunitas, itu yang luar biasanya. Jadi kita harus pertahanin komunitas yang positif supaya kalian tetap bisa bertahan. Karena itu kan firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu. Jadi harus banyak-banyak cari komunitas yang membuat kebiasaan kita semakin baik, jangan kebiasaan buruk terus. Nah, Bro Eko, kapan pertama kali Bro Eko mulai melayani Tuhan? Mulai melayani Tuhan itu dari jadi waktu itu dari kelas 7 awal kenal Tuhan, itu dibarengi sama kelas 8 pelayanan. Jadi satu tim pelayanan itu saya yang paling muda waktu itu. Yang lain udah kerja semua. Yang kerja satu masih sekolah SMA atau hampir kuliah gitu. Maria Veronica itu mentor saya sama ya guru musik saya, dan saya paling kecil. Nah, kan ada begitu banyak orang yang kenal Kristus nih, ada begitu banyak orang yang percaya sama Kristus, tapi tidak semua orang mau untuk melayani. Hal apa sih yang buat Koko sampai Koko benar-benar mau memberikan diri untuk mau melayani? Jadi tidak hanya cuma percaya, tetapi mau juga memberikan diri untuk mau melayani Tuhan.
Waktu itu melayani dalam pandangan saya itu cuman kayak show off, pamer. Waktu dulu itu sempat show off, pamer. Jadi sekarang ya hari demi hari saya lewati. Kalau untuk orang yang percaya Kristus tapi tidak mau melayani, ya sumbernya kan Yesus. Jadi apa yang kayak kalau misalnya ada orang diberi 1 talenta, yang saya ingat cerita itu sih, saya pegang untuk pelayanan yang itu sih. Jadi 1 talenta, 2 talenta, sama yang 5 talenta ya, 3 ya. Tuh dari situ ya saya mikir 1 talenta dikembangkan menjadi ya beberapa talenta. Saya waktu itu mikir, kok talenta bisa dikembangkan apa bentuk uang. Waktu itu saya mikirnya karena masih awam, jadi mikirnya dalam bentuk uang gitu. Saya habis itu saya mikir, oke, talenta itu apa yang dikasih Tuhan, berkat, terus dikembangkan sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya ya kembali lagi sih, sumbernya harus dibalikin lagi gitu. Oke, tadi kalau misalnya kan begini nih. Tadi kan Koko bilang Bro Eko ini kan bilang pertama kali melayani itu show off, gitu, pamer begitu ya. Ya, pamer, benar. Pada momen apa ketika Bro Eko ini sadar bahwa pelayanan itu seperti ini? Kalau misalnya kayak ada banyak orang mau melayani Tuhan itu seperti yang Bro Eko alami ya di awal ya, yang ingin tampil, show off, dilihat banyak orang, dilihat, dikenal sama jemaat dan semacamnya. Tapi pada momen apa itu? Maksudnya pada titik di mana atau titik apa Bro Eko sadar bahwa sesungguhnya pelayanan itu seperti ini? Jadi waktu yang kayak Bang Ricky bilang, pertama kali show off, terus ini tantangan terberat waktu pelayanan. Sombong itu luar biasa sekali. Itu waktu pertama kali ya, namanya saya pemain keyboard, jadi Eko tolong kesini, Eko tolong main lagu ini, Eko tolong waktu ibadah ini. Jadi semuanya menyangkut dengan saya. Jadi ya, saya diprioritaskan. Jadi waktu itu saya sombong gitu. Ya itu ya membanggakan diri gitu. Jadi waktu itu ya dari show off menuju ke sombong, dan sombong itu entah itu waktu waktu saya masuk kelas Axel terus keluar ke kelas biasa, itu waktu saya sombong-sombongnya itu jadi kayak gua gitu langsung ya, jadi dijatuhkan secara paksa gitu. Ya di situ dibuat sempat kecewanya karena 2 tahun, jadi pas awal kuliah baru sadar gitu. Jadi apa yang Tuhan kasih harus dibalikin ke Tuhan lagi. Ya memang seperti kata firman Tuhan sih Bro. Jadi kalau misalnya kita manusia meninggikan diri atau meninggikan itu, pasti Tuhan akan jatuhkan. Itu ya benar. Pasti. Makanya untuk anak-anak muda di luar sana nih ya, untuk Bro Mira juga, bahwa janganlah membanggakan diri dengan apa yang kita punya. Seperti kata tadi, semua dari Tuhan yang kembali kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa semua yang Tuhan kasih kepada kita itu menjadi hak milik kita, terus membanggakan dengan semuanya. Itu saya mau katakan, kalian anak-anak muda yang sudah salah dan jatuh dalam cobaan dan godaan dalam pelayanan. Sehingga ya jangan sampai nanti seperti yang dialami oleh Bro Eko ini, Tuhan jatuhkan sedemikian jatuh, dan akhirnya apa? Banyak penyesalan akan terjadi dalam kehidupan anak-anak gitu. Jadi Bro Eko ini sekarang sudah dalam fase di mana motivasinya sudah benar ya dalam melayani Tuhan. Oke. Nah, kalau sudah melayani itu sudah berapa lama? Berarti sudah 6 tahun ya? Ini masuk ke kalau hitung dari awalnya sih kelas 8 ya puluhan tahun sih, saya nggak tahu juga sih berapa tahun. Karena ikut Tuhan ya, saya nggak ingat lagi, yang penting ikut Tuhan, pelayanan gitu. Oke, udah lama banget berarti ya, udah Ya udah lama banget. Nah, dalam melayani Tuhan, Bro Eko sendiri, bagaimana respon keluarga saat melihat Bro Eko melayani Tuhan?
tanggapan keluarga sekarang? Oke, tanggapan keluarga sekarang sih karena ini sih kayak apa? Nggak banyak ngomong gitu, cuman pelayanan. Kalau keluarga sih lebih ke arah positif. Yang penting anaknya melakukan hal yang baik ya oke, positif. Kalau yang jelek ya pasti kena marah gitu. Itu sih. Jadi kalau berbicara dengan keluarga, kita nggak usah terlalu kepada hal yang lebih intern ya, tapi kita lebih kepada hal yang umum saja. Ini kan Bro Eko ini sudah melayani, sudah percaya Tuhan nih. Ada nggak dari antara keluarga yang respect dengan imannya Bro Eko ini? Bro Eko, mohon maaf sebelumnya, Bro Eko ini berapa bersaudara sih? Saya 4 bersaudara. Oke, jadi dari 4 bersaudara ditambah orang tua, ada nggak sih dari antara mereka yang respect dengan imannya Bro Eko ini? Oke, yang respect sih cuman adik saya sih, Ivan. Oh, Ivan juga. Ivan percaya Tuhan itu melalui imannya Bro Eko juga? Mungkin salah satunya sih gitu juga sih. Cuman ya dia punya pengalamannya sendiri mungkin entah dari mana gitu. Atau lihat saya mungkin. Oke, tapi tentunya dari pengalaman yang Bro Eko lakukan atau perjalanan iman dengan yang Bro Eko lakukan, tentunya adiknya Bro Eko sudah melihat bahwa ternyata imannya abang saya ini atau kakak saya ini begini nih, mantap banget nih gitu. Gua mau ikut gitu. Jadi mungkin seperti tadi Bro Eko bilang dia punya pengalaman sendiri. Nah, ini sekarang gini, tadi yang seperti ditanyakan oleh Bro Mira nih, maksudnya bagaimana ya tanggapan orang tua terhadap imannya Bro Eko yang sudah berbeda dengan mereka? Apakah ketika Bro Eko ke gereja mereka menanggapinya positif, atau apakah Bro Eko sedang berdoa atau pas lagi makan kumpul keluarga gitu Bro Eko berdoa dalam nama dengan gayanya iman kita gitu ya? Itu bagaimana sih sebenarnya keadaan situasi pada waktu itu di keluarga, gimana sih kok? Oke, karena keluarga saya nggak ini sih kalau bisa dibilang iman saya nggak banyak ngomong sih. Yang penting ini sih ya sama kayak yang tadi dibilang, yang penting melakukan hal yang baik sih. Kecuali kalau misalnya saya melakukan judi, narkoba, itu saya baru dipertanyakan, kamu ikut Tuhan kok gini? Nah, itu baru dipertanyakan, baru langsung di-cut gitu. Sisanya sih nggak ini sih, karena orang tua saya nggak banyak ngomong juga sih Bang. Iya, orang tua saya nggak banyak ngomong ya cuma ini sih, kalau orang tua saya yang penting lihat hasilnya gitu. Kalau hasilnya baik, oke gitu. Waktu pertama kali sih sempat waktu percaya Yesus itu sempat ya kalau saya sih baginya sih sempat dihujat gitu. Ini pokoknya gitu. Selang itu apa Bang? Berapa lama baru keluarga bisa kayak misalnya sudahlah yang penting dia melakukan yang baik? Itu berapa lama sih selang waktunya sehingga bisa menerima, keluarga bisa menerima itu waktu kelas 10 itu saya benar-benar kayak dikata-katain gitu. Terus abis itu selang kelas 11 atau 12 lah baru orang tua bisa menerima. Oke. Jadi orang tua bisa. Ketika Bro Eko dibaptis, tidak ada satupun keluarga yang menemani ya pada waktu? Enggak. Soalnya baptisnya juga diam-diam sih. Oke lah. Ya, orang tua sekarang sudah welcome dengan imannya Bro Eko ya? Sudah welcome. Ini Bro Eko mau ke gereja, yang penting seperti tadi statement orang tua, yang penting Bro Eko tetap melakukan hal yang baik. Itu bisa menjadi kesaksian. Nah, kalau tadi kita sudah bahas nih kan, udah bahas tentang tantangan melayani, kita udah bahas bagaimana Bro Eko bisa bertahan dalam iman percaya dengan Kristus. Kira-kira dari Bro Eko sendiri nih, kan masih ada nih 2 orang adik lagi. 2 orang adik lagi udah percaya Tuhan belum? Belum, sama papa mama jadi 4 belum percaya. Belum percaya Tuhan ya.
kira-kira ada nggak sih harapan ataupun rencana ke depan untuk kerinduan untuk bisa membawa mereka mungkin ikut percaya Tuhan atau seperti apa gitu? Oke, harapan saya sih saya waktu udah dibaptis itu saya memang benar-benar push gitu. Kan gereja ya gini gitu. Terus orang tua keluarga juga ini sih, kalau sembahyang itu waktu pas ada acaranya saja gitu. Jadi saya pikir ya lebih baik ajak mereka gitu. Ya walaupun Paskah sama Natal ya nggak apa-apa lah. Tapi saya rindu sih hari-hari biasa diajak. Oh, jadi keluarga kalau pas hari-hari besar kayak Natal, Paskah ke gereja ya? Ya, ke gereja, bener Bang. Oh, ya, puji Tuhan. Itu berarti cuman ya karena itu kan cuman diajak, oh ayo ini ke sini, ayo ke sini gitu. Biasanya saya gitu sih, Pak ayo ke gereja, ada Natal. Oh ya sudah. Karena Natal kan semua orang tua pasti mikirnya bermanfaat, kalau ke sana tuh harus ada manfaatnya gitu. Ya, I know. Maksudnya dari titik ini, pada titik ini saja Bro Eko ini sudah menjadi teladan iman yang luar biasa loh di keluarga. Itu dahsyat loh. Itu saya bilang kesaksian yang luar biasa. Saya mungkin dalam posisi seperti Bro Eko ya, saya nggak ngerti kulturnya Bro Eko ya, tapi kalau dalam kultur kami kalau yang seperti itu pasti nggak akan bakal mau itu diajak ke gereja. Ayolah ini ada Natal nih kok gereja, kau aja yang ke gereja, kan itu imanmu bukan iman saya. Tapi ini perjuangan imannya Bro Eko ini dahsyat sekali. Bisa ya setidaknya keluarga bisa datang pada momen-momen hari besar kita gitu loh, kayak Paskah, Natal. Disitulah dimana di saat pemberitaan tentang Injil itu disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu waktu sama sih kayak abang juga, ya kau pergilah gitu. Itu datangnya cuma 2 kali sih. Seumur hidup cuma 2 kali baru datang. Nggak apa-apa, masalahnya dia sudah merasakan apa itu firman. Artinya gini, kalau misalnya dia mendengarkan firman, tepat pada saat dia mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja, kita tidak tahu kapan Tuhan membawa Bro Eko ini bisa percaya Tuhan. Tapi inti pada prinsipnya, Bro Eko ini sudah melakukan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan. Gitu. Siap itu kok. Lalu ini kalau misalnya melayani nih kan, Bro Eko ini kan saya lihat kalau anak-anak, misalnya KPS Mania ini juga ikut nih nonton pada malam hari ini. Kalau misalnya lihat anak-anak banyak nih anak-anak KPS Mania kalau lihat Bro Eko ini mainkan keyboardnya itu kan kayak seakan-akan pemain keyboard dahsyat gitu. Itu ilusi Bang, ilusi. Pertanyaan saya yang selama ini terpendam dan ini yang mau saya tanyakan, apa sih sebenarnya motivasi Bro Eko ini dalam melayani? Motivasi terbesar dalam pelayanan, memberikan yang terbaik Bang. Jadi saya benar-benar pegang teguh kayak satu talenta itu yang cuma satu talenta tapi nggak mau dikembang, itu saya mikirnya di situ. Jadi saya dikasih satu harus dikembangkan. Motivasinya ya belajar mati-matian, tapi ya tetap harus ingat Tuhan juga, ingat ibadah. Dan sama satu lagi yang paling penting sih berbagi. Tinggi pelayanannya udah ya, kalau apa gitu harus dia gitu. Nah kalau nggak mau berbagi ya juga sama aja gitu. Saya setinggi-tingginya ya harus berbagi lah, inget ya berbagi sama remaja-remaja di gereja. Oke, bicara berbagi, kalau saya tidak salah, Bro Eko ini ngajar juga ya? Ya, ngajar. Ngajar musik ya, benar nggak? Ya, ngajar musik. Di gereja atau di salah satu tempat les atau gimana? Salah satu tempat musik. Tapi dulu pernah sempat di gereja juga, dan ya anak-anaknya sih welcome, mereka sudah bisa ya setidaknya ya untuk pelayanan sudah oke, sudah bisa lah untuk terlibat dalam pelayanan. Oke. Jadi mereka udah mahir semua, tapi belum bisa setara dengan Bro Eko ya pasti. Mahir nggak mahir ya tergantung merekanya gitu, saya nggak bisa bilang sih.
Oke, Karena kan ada yang orang tiba-tiba diajarin belum lahir taunya bisa lebih dari gurunya gitu. Tergantung orangnya sih. Yang penting tetap setia lah mengajarin ya. Ya, tetap ya. nah kalau Bro Eko sendiri pernah nggak sih, kalau tadi kita di awal saya dan Kak Riki udah sempat ngobrol nih tentang tantangan anak muda yang diperhadapkan dalam dua pilihan antara pekerjaan dan melayani Tuhan. Oh iya benar. Nah, pernah nggak sih Bro Eko pernah dihadapin dua pilihan? Misalnya nih, hari Minggu ini Bro Eko dijadwalkan untuk melayani Tuhan, tetapi di luar Bro Eko diminta untuk mengajar musik. Bro Eko pilih yang Oh, itu sangat pernah sekali, itu sangat pernah sekali. Sangat pernah sekali. Jadi waktu karena kan musik kan fleksibel. Jadi ya orang kalau hari Minggu itu tempatnya orang-orang belajar musik dengan santai dan ya banyak uangnya gitu. Kalau ya saya nggak bisa memungkiri kalau hari Minggu itu memang sarang uang gitu. orang. Nah, terus tantangannya yang pertama susah untuk memberitahu orang lain karena yang belajar musik waktu itu hanya yang Kristen aja, yang non Kristen juga ada. Jadi untuk ngomongnya itu agak berat hati karena takut menyinggung. Dulu waktu itu sempat berpikir untuk takut menyinggung dan sempat ngalah juga karena ya udahlah mereka dulu. Terus tahun kedua itu waktu 2014 ya kerja sambil kuliah gitu, ngajarnya gitu. Jadi sempat berpikir, terus tahun kedua baru saya bisa atur. Oh, ini bagusnya nanti siang aja. Ini nanti bagusnya nanti besok aja gitu. Jadi saya atur waktunya sedemikian rupa karena waktu ibadah kan jam kalau dulu 7:30 sampai jam 9. 7:30 sampai jam 9 itu nggak ada alasan dong. Nggak ada alasan untuk tidak ikut ibadah gitu. Jadi pagi-pagi mata masih merem, terlibat pelayanan. Jadi siangnya habis dari ibadah ngajar. Tapi pernah nggak sih di jam yang sama, di waktu yang sama, Bro Eko benar-benar diperhadapkan dalam sebuah pilihan? Kok harus benar-benar milih, mau milih pekerjaan kah atau melayani? Jika benar-benar pilih yang mana? Pernah dapat seperti itu, tapi saya tetap mikir pelayanan sih. Pernah sempat mikir pelayanan juga. Jadi kita harus pintar-pintar atur waktu sih. Jadi contoh misalnya kalau sekarang saya juga masih terlibat dalam kesusahan hari Minggu itu karena juga orang murid masih kolot, kalau istilahnya kolot, agak kekeh juga. Jadi ya salah satunya ya kita coba pelan-pelan, nggak mesti ini sih orang tua, saya Minggu ada kegiatan gitu, karena non Kristen juga saya takut menyinggung gitu. Saya ada kegiatan ini. Kalau hari lain bisa nggak? Oh nggak bisa, saya hari ini. Oh ya udah. Jadi waktu itu saya terpaksa mengalah. Jadi sampai tunggu waktunya di mana udah si murid ini nggak ada kegiatan lain, baru saya pindahkan gitu. Tapi sempat bingung juga. Ya ujung-ujungnya ya saya ngalah dulu sih. Tapi hari demi hari karena pekerjaannya juga fleksibel, jam murid juga fleksibel. Jadi ya, saya bisa hari ini. Oh ya. Oke, jadi dari kesaksian Bro Eko ini ada banyak prinsip-prinsip rohani dari berbagai tantangan yang Bro Eko alami. Anak-anak muda di luar sana juga yang menonton tayangan ini pasti akan melihat bahwa gak gampang melayani Tuhan, gak gampang juga ikut Tuhan. Tapi Bro Eko sendiri sudah mengalami banyak hal ketika melayani, ketika mengikut Tuhan. Bro Eko sudah menang terhadap tantangan itu. Nah makanya untuk sobat muda di luar nih, bersama dengan Mira dan juga Bro Eko, ada sebenarnya banyak tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kita dalam melayani Tuhan. Ada, kalau saya bilang ada 4 tantangan, ya ada 4 tantangan yang secara umum terlihat sekali ini menjadi penghalang kita dalam melayani Tuhan. Yang pertama misalnya diri sendiri.
Diri sendiri itu juga bisa menjadi penghalang atau menjadi tantangan terbesar kita dalam melayani Tuhan. Contoh misalnya saat kita sakit gitu ya, hari Minggu kita sakit, padahal sakitnya biasa. Padahal sakitnya hanya pusing sedikit gitu ya, flu sedikit gitu ya. Tiba-tiba udah malas ke gereja gitu. Atau misalnya diri sendiri misalnya tantangannya berupa tentang kita ada kesibukan lain misalnya, ada kesibukan lain yang sebenarnya bisa ditinggalkan sih, tetapi kita memilih untuk menjalaninya atau mengikutinya sehingga kita mengabaikan persekutuan atau mengabaikan pelayanan itu. Itu sebenarnya tantangan yang tersulit sebenarnya. Tantangan terbesarnya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri sulit untuk melakukan segala sesuatu, maka kita juga akan sulit juga menentukan segala sesuatu. Kalau misalnya kita dikasih dua pilihan, mana yang akan kita pilih? Dunia dan Tuhan. Pasti banyak orang berpikir bahwa, saya memilih Tuhan dong. Tetapi kita berpikir kita nginjak bumi. Kita pasti pilih, kita masih berada di bumi ini. Gak mungkin dong kita bilang pilih Tuhan, tetapi kita masih harus berpikir tentang hal-hal duniawi. Nah ini yang terjadi, yang menjadi kesulitan kita, menjadi masalah kita dalam melayani. Nah yang kedua, misalnya tantangan yang kedua adalah studi. Gitu ya. Banyak orang tua ya di luar sana, banyak orang-orang tua kita ya, orang-orang tua kita menginginkan kita untuk mengejar studi kita, gitu ya, mengejar karir kita, mengejar jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Pasti banyak gitu. Tetapi di satu sisi kita pengen melayani nih. Aduh gimana ya, saya pengen melayani tetapi saya harus kuliah, saya harus ikut les, harus segala macam. Nah inilah tantangan-tantangan yang terjadi dalam diri kita dalam melayani Tuhan. Masalah studi, Tuhan tidak melarang kita untuk belajar, Tuhan tidak melarang kita untuk mengejar mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi yang Tuhan mau bagaimana supaya kita pintar, cerdas secara jasmani, juga cerdas secara rohani. Supaya hal seperti ini tidak terjadi. Misalnya kita belajar terus lupa berdoa. Akhirnya apa? Yang terjadi banyak anak-anak Tuhan jatuh karena apa? Lebih memilih jenjang karirnya atau lebih memilih studinya itu tadi. Nah, itu tantangan kedua. Lalu tantangan ketiga apa? Ini tadi yang seperti Bro Eko katakan. Tantangan ketiganya adalah keluarga. Ada banyak keluarga yang misalnya contoh inginnya anaknya tuh seperti ini, atau saya sering mendengar anak-anak muda ini bingung menolak seperti apa ya. Kalau misalnya pas hari Minggu itu kan di hari weekday gitu ya, weekend. Jadi kalau misalnya diajak orang tua, ayo kita ke ini aja yuk, ke liburan, ke sana, ke sini lebih enak. Tapi padahal itu pada hari itu kita harus beribadah, kita harus datang melayani Tuhan gitu ya. Dua pilihan seperti ini agak sulit. Kadang kita berpikir, udahlah kalian aja yang pergi, saya mau melayani Tuhan. Kita kehilangan momen dengan keluarga dong. Itu juga nggak bisa, nggak boleh. Kita harus tetap terus ada dalam momen keluarga. Nah di sini yang sering sekali menjadi ini benturan dalam melayani Tuhan. Ketika mau melayani Tuhan halangannya banyak sekali. Contohnya dalam keluarga. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir adalah teman atau pacar. Nah, ini anak-anak muda nih yang sedang falling in love gitu ya, yang sedang yang baru-baru pacaran begitu ya. Sering sekali kalau misalnya mau melayani gitu ya, dia berpikir dulu nih. Ini apalagi nih malam Minggu nih ya, anak-anak muda ya. Anak-anak muda kalau misalnya malam Minggu atau Minggu malam sekarang ini itu sulit sekali untuk diajak beribadah, bersekutu bersama dengan pemuda-pemuda yang lain, dengan komunitas gereja yang ada. Ya lebih enak yuk sama si doi kita nonton bioskop aja gitu ya, pacaran di sana aja, di gereja tuh gak enak gitu ya. Cobain restoran baru. Bener, itu ada di sana tuh tempat tongkrongan baru begitu ya, kita sana aja yuk gitu. Nah buat brosis ini ya, sis bro apalah itu sebutannya, kalian juga coba tentukan pilihan sekarang gitu loh. Seperti kita pembicaraan kita di minggu yang lalu tentang true love itu ya. Coba uji pacarmu. Kalau misalnya dia diajak persekutuan pada malam Minggu itu tidak mau, mungkin perlu dipikirkan lagi lah dia tuh yang sejati atau tidak dari Tuhan. Biasanya seperti yang saya katakan tadi di true love itu, kemarin dikatakan di true love itu bahwa pasangan yang sejati dari Tuhan itu akan membawa kita kepada Tuhan.
bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Maka kalau misalnya untuk kalian yang punya pacar melayani Tuhan, pas malam minggu atau pas lagi pas lagi momen-momennya libur gitu, enaknya berduaan sama pacar, saya mau katakan biarkan pacarmu melayani Tuhan dulu, baru nanti kalian baru bisa cari kesenangan kalian dengan pergi liburan kemana atau jalan kemana begitu ya. Nah, 4 tantangan terbesar ini sebenarnya sering sekali terjadi bukan hanya kepada kalangan anak-anak muda, tapi kepada kami juga hamba-hamba Tuhan juga demikian. Makanya kita harus terus berjuang, ya, terus berjuang. Maka kata Paulus berlari-lari sampai menemukan mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Berjuang. Dalam melayani itu pertandingan, seperti pertandingan tinju gitu ya. Terus berjuang, fight terus. Supaya apa? Supaya kita menemukan apa yang namanya mahkota kemuliaan itu. Maka untuk anak-anak muda di luar sana, percayalah dan yakinlah kalau hidupmu tidak berguna untuk Tuhan, maka tidak akan berguna juga untuk masa depanmu. Tidak berguna juga untuk untuk orang lain, tidak berguna juga untuk keluargamu. Carilah hidup yang bermakna untuk Tuhan. Utamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan tetap berhikmat, jangan engkau seperti memilih segala sesuatu itu sesuai dengan kehendakmu sendiri. Oh ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus. No, untuk anak-anak muda di luar sana, percayalah, kalau kamu memilih yang terbaik untuk Tuhan seperti kata Bro Eko tadi, engkau akan diberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Jadi untuk anak-anak muda, perhatikan ini ya, bahwa firman Tuhan ini katakan, setiap kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan juga memberikan yang terbaik untuk kita. Oke. Untuk Bro Eko nih, silakan closing statementnya apa nih Bro Eko untuk sobat muda bumi ini? Pesan-pesan mungkin untuk anak-anak muda yang sedang menonton tayangan ini. Oke. Dari saya sih yang penting kalau dikasih jangan ditolak. Kalau dikasih pelayanan jangan ditolak. Kalau ditolak pasti ada rasa penyesalan yang kayak itu cuma rasa penyesalan cuma sehari itu, tapi kalau bagi saya itu rasa penyesalannya sampai ke ujung-ujungnya gitu. Karena ya kita terus minta berkat tapi melayaninya cuma ya sehari ya sama aja bohong gitu. Jadi ya kalau dikasih pelayanan jangan pernah ditolak. Walaupun kalau misalnya ada sesuatu yang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, ya ngomong secara baik-baik. Dan hari-hari berikutnya ya harus diterima lagi. Tapi jangan sekali ditolak terus, itu nggak boleh. Oke, terima kasih untuk Bro Eko yang sudah menjadi narasumber atau narasumber sih, maksudnya teman bicara kita, teman bincang-bincang kita bersama dengan orang-orang muda yang menonton tayangan ini. Terima kasih juga buat Mira, dan harapan kita ke depan biarlah channel ini ya, kesaksian Bro Eko ini ketika kita sharekan kepada anak-anak muda, mereka termotivasi untuk mau melayani Tuhan apapun tantangannya. Seperti kata Bro Eko tadi, jangan ditolak kalau dikasih pelayanan. Ingat itu ya, seperti Tuhan Yesus, ketika Allah Bapa mengutus dia ke dunia, dia tidak pernah menolak, dia melakukannya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu pelayanan yang luar biasa. Dia melayani, datang ke dunia melayani. Dia tuh raja di atas segala raja, Bro. Kalau misalnya Bro yang ada di luar sana masih mengatakan bahwa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa melayani dan segala macam, saya mau katakan kau sedang tidak mau melayani raja kita di atas segala raja. Ingat ya, Tuhan Yesus raja di atas segala raja, mau merendahkan diri, datang sebagai manusia, mati di kayu salib. Ya, ingat itu Bro yang ada di luar sana, anak-anak muda yang ada di luar sana. Jangan engkau mengatakan bahwa engkau tidak bisa apa-apa. Setiap manusia diciptakan di dunia ini oleh Tuhan diberikan 1 talenta, minimal 1 talenta. Kembangkan talenta itu seperti Bro Eko tadi sudah mengembangkan talentanya dan banyak orang diberkati. Terima kasih ya Bro Eko ya. God bless. Dalam pekerjaan, salam buat pelayanan di sana ya, untuk gembala jemaat di sana supaya Tuhan terus memberkati pelayanan bersama. Terima kasih buat Mira ya. Kita berdoa ya, Bro Eko ya, kita berdoa ya, kita tutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembicaraan kami pada malam hari ini.
Engkau sungguh sangat luar biasa memberkati Eko yang sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam Tuhan, dalam mengikut Tuhan, bahkan dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ada mungkin banyak tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak muda saat ini dalam melayani Tuhan. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka agar mereka dimenangkan, mereka dipulihkan, dan Tuhan terus menolong agar anak-anak muda yang menonton tayangan ini diberkati dan dimenangkan demi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bro Eko, Tuhan berkati dia dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, juga dalam keluarga. Tuhan memberkati keluarga besarnya agar melalui imannya, melalui iman Bro Eko ini, keluarga besarnya boleh melihat Kristus dan keluarga besarnya boleh melihat cerminan Kristus dalam diri Bro Eko dan juga adiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati pelayanannya di gereja, berkati persekutuannya di dalam gereja. Terima kasih buat acara ini, terima kasih buat anak-anak muda yang menonton acara ini. Tuhan terus memberkati kami semua agar nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bro Eko waktunya. Oke. Sama satu lagi closing statement saya, jangan sombong. Setinggi-tingginya kalian jangan pernah sombong. Benar tuh. Jangan sombong. Orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi bersama kami, Bincang Orang-Orang Muda. Boom. God bless.